Pernah nggak kamu buka mobile banking, lalu diam beberapa detik karena saldo kamu lebih kecil dari ekspektasi? Padahal rasanya nggak beli apa-apa yang mahal, nggak liburan, nggak beli motor, nggak beli emas 1 kilo. Tapi entah kenapa, uangnya habis. Pertanyaannya sederhana, kenapa uang selalu habis tanpa disadari? Jawabannya mungkin nggak serumit teori ekonomi. Kadang justru karena hal-hal kecil yang kita anggap sepele. Pertama, pengeluaran kecil yang konsisten. Kita sering meremehkan nominal kecil. Cuma 15.000. Cuma 20.000. Cuma 10.000. Masalahnya bukan di satu kali transaksi. Masalahnya di frekuensi. Ngopi 25.000 3 kali seminggu. Jajan 20.000 hampir tiap hari. Langganan streaming ini itu. Biaya admin yang nggak pernah diperhatikan. Coba kumpulkan semua cuma-cuma itu dalam sebulan. Bisa jadi nominalnya bikin kamu melongo. Uang jarang habis karena satu ledakan besar. Biasanya habis karena kebocoran kecil yang dibiarkan terus-menerus. Kedua, belanja berdasarkan perasaan. Lagi capek kerja? Pesan makanan enak. Lagi stres? Check out barang diskon. Lagi bosan? Scroll marketplace sampai nemu sesuatu yang kayaknya lucu. Belanja jadi pelarian. Masalahnya rasa senangnya cuma bertahan sebentar, tapi tagihannya bisa muncul berulang-ulang. Kita sering nggak sadar bahwa yang kita beli sebenarnya bukan barangnya, tapi perasaan nyaman sesaat. Ketiga, tidak punya rencana sebelum uang datang. Banyak orang mengelola uang seperti ini. Gaji masuk, dipakai, sisa ditabung. Padahal harusnya dibalik. Gaji masuk, tabung dulu, sisanya dipakai. Kalau menabung menunggu sisa, hampir pasti tidak ada sisa. Karena kebutuhan itu kreatif, selalu ada alasan untuk menghabiskan uang. Keempat, gaya hidup yang pelan-pelan naik. Dulu makan sederhana cukup. Sekarang merasa harus yang lebih layak. Dulu naik motor biasa nggak masalah. Sekarang merasa perlu upgrade biar nggak kalah sama temen. Tanpa sadar, standar hidup naik lebih cepat daripada penghasilan. Lucunya, semakin besar gaji, semakin besar juga potensi pengeluaran. Kalau tidak dikontrol, orang bergaji 5 juta dan 20 juta bisa sama-sama merasa kekurangan. Kelima, kita tidak pernah benar-benar menghitung. Coba jujur, kapan terakhir kamu benar-benar mencatat pengeluaran selama 1 bulan penuh? Bukan kira-kira, bukan merasa, tapi benar-benar mencatat. Seringkali kita merasa uang habis misterius. Padahal bukan misterius, cuma tidak pernah diaudit. Bayangkan kamu punya usaha. Setiap hari ada uang masuk dan keluar. Kalau tidak dicatat pasti kacau. Tapi anehnya, untuk hidup sendiri kita sering tidak melakukan itu. Keenam, terlalu nyaman dengan nanti bisa ditutup. Kekurangan sedikit, gesek kartu. Kurang lagi, pay later. Butuh cepat, pinjam dulu. Karena ada solusi instan, kita jadi kurang hati-hati. Masalahnya uang masa depan kita dipakai untuk kenyamanan hari ini. Dan bulan depan kita mulai dengan beban. Ketujuh, kita tidak punya tujuan yang jelas. Kalau tidak tahu mau kemana, uang akan habis kemana saja. Orang yang punya target jelas, misalnya ingin punya dana darurat 6 bulan, ingin DP rumah, ingin modal usaha, biasanya lebih tahan godaan. Karena setiap mau belanja ada suara kecil di kepala. Ini mendekatkan aku ke tujuan. Atau menjauhkan. Tanpa tujuan, keputusan jadi berdasarkan suasana hati. Dan suasana hati itu labil. Jadi bagaimana supaya uang tidak habis tanpa sadar? Mulai dari hal sederhana. 1. Catat pengeluaran selama 30 hari. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi untuk melihat pola. 2. Pisahkan uang di awal. Begitu gaji masuk, langsung alokasikan untuk tabungan dan kebutuhan tetap. 3. Beri batas untuk kesenangan. Bukan berarti tidak boleh menikmati hidup. Tapi tentukan angka yang realistis. 4. Buat tujuan yang spesifik. Uang lebih mudah dijaga kalau tahu mau dibawa kemana. Intinya uang itu netral. Dia tidak jahat, dia juga tidak setia. Dia hanya mengikuti kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita sadar dan teratur, uang akan lebih mudah bertahan. Kalau kebiasaan kita impulsif dan tidak terencana, uang akan selalu terasa kurang. Jadi sekarang coba pikirkan satu hal. Apakah uang kamu benar-benar kurang? Atau kamu hanya belum cukup sadar kemana dia pergi? Karena seringkali, masalahnya bukan di jumlahnya, tapi di cara kita memperlakukannya. Dan kabar baiknya, cara itu bisa diubah mulai hari ini.